Baik, lanjut ke video kedua dari manajemen jadwal proyek. Nah, tadi kita sudah menjelaskan 3 proses daripada manajemen jadwal proyek. Mari kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Oke, proses keempat yaitu mengestimasi durasi aktivitas. Di sini, proses ini tuh adalah proses estimasi jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas individu dengan sumber daya yang diperkirakan. Jadi memang perhitungannya bukan hanya, aktivitas yang akan dikerjakan, tapi juga sampai kepada sumber daya yang dibutuhkan untuk mengerjakan aktivitas tersebut, gitu. Nah, ini ada 3 point estimasi, gimana sih supaya si akurasi dari estimasi ini tinggi gitu. Ini ya untuk meningkatkan akurasi tersebut itu dengan mempertimbangkan ketidakpastian estimasi dan resiko gitu. Jadi ada 3 poin yang dihitung nanti gitu untuk menentukan durasi yang paling cocok atau untuk aktivitas tersebut gitu. Yang pertama, most likely atau kemungkinan besar durasi kemungkinan besarnya aktivitas itu durasinya kira-kira berapa sih gitu. Nah ini ada penjabarannya juga, jadi didasarkan pada durasi kegiatan dengan sumber daya memungkinkan, kemudian produktivitas mereka, ekspektasi realita bersedia, misalkan aktivitasnya untuk observasi gitu, observasi sistem berjalan seperti itu. Untuk mengetahui fungsi tertentu, oh kita sudah bisa memperkirakan nih kira-kira waktunya itu 1 hari cukuplah gitu ya gitu. Nah itu berarti durasi most likely masuknya. Kemudian ada optimistic duration, atau di sini berdasarkan analisis skenario kasus terbaik. Kita optimis nih untuk yang aktivitas observasi itu bisa dilaksanakan 5 jam gitu, cukup optimis gitu ya, berdasarkan skenario kasus terbaik. Skenarionya itu ya, skenario terbaiknya itu adalah ketika kita observasi itu kita ke lapangan gitu, kemudian kita langsung duduk gitu memperhatikan proses tertentu gitu, dicatat sudah langsung dapat gitu. Nah, kemudian ada juga durasi pesimistik gitu. Di sini berdasarkan analisis skenario terburuk. Kalau tadi ada skenario terbaik, di sini ada skenario terburuk. Oh, gimana ya kalau misalkan bagian tersebut yang mau saya observasi itu tidak beroperasi gitu hari tersebut, pegawainya tidak hadir karena sakit gitu ya, sehingga saya tidak bisa mendapatkan informasi-informasi yang saya butuhkan sehingga harus diulang lagi besoknya gitu. Berarti ada durasi yang pesimistik di sini, katakanlah misalkan 2 hari gitu ya. Nah, setelah kita menetapkan durasi-durasi daripada 3 poin ini, barulah kita masukkan ke dalam rumus ini untuk mengetahui estimasi ekspektasinya gitu. Nah, di sini cara menghitungnya yaitu waktu ekspektasi duration sama dengan optimistic duration ya, atau TO, kemudian ditambah dengan most likely, kemudian ada pessimistic duration, kemudian dibagi 3 gitu. Nah, ini memang untuk simbolnya Anda jangan terpaku pada simbol di sini TO, TM gitu ya, karena ada juga yang menulis di situ untuk DO untuk optimistic duration gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi intinya memang poin ketiga itu dibagi 3. Nah, ini akan menghasilkan durasi yang tadi akurasi estimasinya itu
tinggi gitu. Nah, ini bisa kita terapkan untuk menjadi durasi daripada aktivitas tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan durasi daripada tiap-tiap aktivitas, selanjutnya mengembangkan jadwalnya. Tadi kan aktivitasnya udah ada ya, udah ada listnya, kemudian udah tahu hubungan antara aktivitas tersebut satu dengan yang lain, kemudian udah ada waktunya juga gitu. Nah, baru kita kembangkan nih menjadi jadwal. Di sini adalah proses menganalisis urutan aktivitas, tadi urutannya udah, kemudian durasi juga udah, kemudian kebutuhan sumber daya. Nah, di sini kita menentukan nih durasi itu aktivitas tersebut tuh siapa yang ngerjain gitu. Terus pakai tools apa gitu kalau ada gitu ya. Dan batasan jadwal untuk membuat model jadwal proyek untuk pelaksanaan dan pemantauan secara pengendalian proyek. Nah, di sini ada beberapa teknik yang bisa digunakan gitu ya. Jadi tekniknya tidak terpaku Anda menggunakan satu teknik. Di sini biasanya lebih dari satu teknik gitu. Nah, yang pertama ada critical path method. Di sini itu ada, jadi teknik ini adalah mengkalkulasikan langkah-langkah aktivitas proyek secara logis atau deterministis dalam satu jaringan kerja melalui jalur kritis dapat diketahui melalui jalur yang mana proyek dapat dilaksanakan secara optimal. Jadi ketika Anda ingin mengetahui jadwal proyek uh, yang paling optimal itu ya gunakan metode ini. Memang si critical path ini jadi dia itu menggambarkan aktivitas berangkai gitu ya. Jadi aktivitasnya itu jadi rangkaian serta menyatakan waktu tersingkat. Jadi ada rangkaian aktivitas itu dari awal proyek sampai ini itu dihitung dari rangkaian aktivitas yang menunjukkan waktu tersingkat gitu untuk menyelesaikan keseluruhan dari proyek. Nah, apabila satu aktivitas pada jalur kritis ini mengalami penundaan, karena biasanya untuk yang critical method itu si aktivitas yang ada pada critical phase itu biasanya dia tidak mempunyai slack time, tidak punya gap antara aktivitas satu dengan aktivitas lain. Memang aktivitas satu beres langsung disambung dengan aktivitas lainnya gitu, sehingga memang itu waktu yang paling dari rangkaian aktivitas yang masuk ke critical path itu waktu paling optimal daripada si proyeknya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada satu proyek tidak sesuai waktu gitu mengalami penundaan, itu bakalan berimpact kepada aktivitas selanjutnya dan akan berimpact kepada si waktu daripada proyeknya gitu. Nah, di sini analisis aspek waktu secara menyeluruh dengan suatu logika sekuensial atau berurutan gitu ya. Kemudian fokus perhatiannya pada kemungkinan munculnya masalah dan identifikasi untuk mereduksi biaya dan delay atau disebut juga lag. Nah, elemen dari CPM ini atau si metode critical path ini itu ada aktivitas, durasi, dan kaitan logis atau relationship. Nah, ini importantly urutan aktivitas yang mewakili jalur terpanjang melalui suatu proyek dan menentukan durasi proyek sesingkat mungkin. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini ini ada start, kemudian ini finish si proyeknya. Nah, ini ada beberapa jalur, ada 2 jalur gitu ya. Ada 2 jalur dalam proyek ini. Ya tentunya semua harus dikerjakan ini gitu ya. Tapi kita ingin menghitung jalur yang paling yang paling optimal daripada beberapa jalur yang ada di proyek. Nah, ini ternyata jalur yang paling optimal ya yang critical path itu ada di jalur aktivitas A, C, dan D gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa jalur terpanjang itu memiliki total float paling sedikit, biasanya 0 float itu maksudnya gap antara satu aktivitas dengan aktivitas lainnya. Nah, di sini bisa kita lihat yang merah-merah ini menunjukkan plot daripada
Nah, tugas satu ke tugas lainnya gitu. Kalau di sini dari tugas A ke B itu ada plotnya itu 5 hari atau 5 jam gitu ya, tergantung definisi dari effortnya itu hari atau jam. Nah, sedangkan untuk yang critical path biasanya dia itu 0. Nah, di sini udah ketahuan nih, ini 0 semua gitu. Jadi memang critical. Nah, menentukan critical path-nya berarti yang ini gitu. Tuh, seperti itu. Nah, kemudian teknik selanjutnya ada Agile Release Planning. Agile Release Planning ini menentukan ringkasan timeline tingkat tinggi dari jadwal rilis. Nah, biasanya 3-6 bulan berdasarkan roadmap produk dan visi produk gitu. Dan juga menentukan jumlah iterasi atau sprint dalam rilis gitu. Nah, ini contoh hubungan antara produk vision, produk rilis, dan iterasi. Di sini ada ini rilisnya ya, rilis 1, rilis 2, rilis 3. Kemudian dari rilis ini ada rilis plan-nya gitu, dibagi menjadi beberapa iterasi. Dan per iterasi itu ini dijabarkan lagi menjadi iterasi plan. Di sini ada menentukan user story. Ya, biasanya kalau yang pakai metode daripada Agile seperti Scrum, apalagi ya, stream programming dan lain sebagainya, itu dia mendefinisikan user story untuk mendefinisikan daripada si sprintnya atau uh, apa ya kiriman apa yang mau diproduksi dalam satu sprint atau user story ini. Nah, di sini makanya di iterasi plan itu terdiri dari beberapa user story gitu ya. Nah, ini dibagi lagi per user story ini dibagi menjadi aktivitas atau tugas-tugasnya. Ada tugas A itu, kemudian di sini bisa diketahui karena ini sudah yang paling spesifik namanya gitu. Sehingga kita bisa memperkirakan durasinya berapa untuk menyelesaikan tugas-tugas ini gitu. Dan siapa yang mengerjakannya seperti itu. Nah, ini untuk Agile Release Planning. Nah, selanjutnya untuk jadwal proyek. Nah, tadi udah kita bahas teknik-tekniknya. Nah, sekarang kita membahas bagaimana cara membuatnya. Di sini jadwal proyek adalah keluaran dari model jadwal yang menyajikan kegiatan terkait dengan tanggal, durasi, pencapaian, dan sumber daya yang direncanakan. Minimal mencakup tanggal mulai dan tanggal selesai direncanakan. Jadi jadwal proyek itu memang didefinisikan di awal seperti yang saya sebutkan. Dan itu minimal itu sudah ketahuan tanggal mulai dan tanggal selesainya kapan gitu. Nah, jadwal proyek itu ditetapkan tahap awal ya tadi ya. Nah, ini selambat-lambatnya pada saat penyelesaian project management plan. Kemudian dapat disajikan dalam bentuk ringkasan seperti master schedule atau milestone schedule, atau disajikan secara rinci. Kalau misalkan rinci itu biasanya yang pakai metode iteratif masih bisa, prediktif biasanya. Karena prediktif itu memang harus perencanaan dari awalnya itu harus rinci gitu. Sehingga tidak ada yang salah karena dia tidak ada iterasi, tidak memungkinkan iterasi. Sehingga kalau misalkan tidak adaptif gitu ya, jadi tidak mengizinkan adanya perubahan. Kalau misalkan ada perubahan pun itu prosesnya harus diulang dari awal seperti itu. Nah, biasanya dia untuk jadwalnya pun ditentukan di awal itu sampai rinci, dari awal project sampai akhir itu ada rinci. Nah, kalau misalkan Anda menggunakan yang metode yang iteratif atau adaptif seperti itu, nah Anda tidak perlu membuat rencana proyek itu di awal itu rinci gitu. Jadi Anda boleh membuat rencana jadwal proyek itu berupa ringkasan atau milestone schedule gitu. Baru nanti untuk rincinya itu kalau yang tadi saya contohkan untuk Agile, Scrum seperti itu gitu ya. Nah, itu bisa Anda rincikan per iterasi gitu. Per satu iterasi ini rinci menjadi
pembagian untuk yang user story-nya, baru ditentukan si aktivitas-aktivitasnya dan durasi dan sumber daya dan lain sebagainya. Nah, untuk bentuk grafis dari jadwal proyek ini ada beberapa gitu aja. Kenapa sih jadwal proyek itu perlu disajikan secara grafis ya, untuk memudahkan kita untuk melihat, memeriksa. Nah, ini ada yang pertama, ada bar chart atau Gantt chart. Ini populer sekali. Ini bentuknya memang seperti bar gitu ya. Jadi aktivitasnya itu lamanya itu ketahuan gitu. Di Gantt chart ini jadi dia ada waktu mulai dan akhirnya, kemudian masing-masing barnya itu gitu merepresentasikan lama sebuah aktivitas berlangsung, karena memang Gantt chart itu lebih digunakan untuk kita itu meriksa durasi dari masing-masing si tugasnya gitu. Ini contoh Gantt chart-nya. Nah, ini saya ambil dari bukunya Settinger. Kemudian untuk ini adalah bentuk Gantt chart yang dibuat menggunakan Microsoft Project gitu. Bentuknya seperti ini. Nah, ini ada aktivitasnya, kemudian ini barnya. Ini menentukan durasi daripada si aktivitasnya. Ini tentu aja ada detailnya di sini, ada tanggal mulainya, ada tanggal akhirnya, kemudian ada juga dependensiesnya. Di sini biasanya di predecessor dan successor gitu, sehingga ada hubungan seperti ini gitu. Tapi utamanya Gantt chart itu supaya kita tahu, oh di sini. Nah, untuk mengetahui untuk yang merah ini biasanya menunjukkan critical path. Nah, ini waktu terpanjang dan tersibuk gitu ya. Jadi kalau di critical path ini ada satu aktivitas saja yang yang tidak sesuai schedule seperti itu. Nah, itu bisa mempengaruhi aktivitas yang selanjutnya gitu. Gitu ya, ketahuan barnya. Nah, selanjutnya ada milestone chart. Nah, di sini bagian ini mirip dengan Gantt chart, tapi hanya mengidentifikasi awal atau penyelesaian terjadwal gitu. Nah, ini contohnya di sini. Ini sebenarnya dua halaman itu satu gambar, cuman gak cukup, jadi saya potong seperti ini. Nah, ini untuk milestone seperti ini gitu ya. Ini ada activity description-nya, berarti ini level yang tertinggi, kemudian ini breakdown daripada si level si tahapannya ini gitu. Nah, ini milestone hanya berupa tahapan atau aktivitas tingkat tinggi daripada jadwal proyeknya gitu. Jadi belum begitu spesifik. Seperti contohnya misalkan ini begin new product Z gitu. Ya, aktivitasnya ngapain? Belum terincikan gitu. Ngapain aja sih untuk dia yang memulai produk baru Z ini tuh ngapain aja gitu. Tapi dia sudah ketahuan nih, ini periode awal gitu ya. Kemudian selanjutnya ada complete komponen yang pertama itu ada di periode 3 dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya ada summary schedule-nya gitu. Nah, untuk lebih rincinya itu ada di detail schedule di sini. Di sini lebih dirincikan lagi. Di sini sampai dirincikan pada level yang paling bawah itu complete komponen 1. Tes komponen, desain komponen. Nah, di sini kita sudah bisa memperkirakan nih durasinya untuk kita mendesain komponen tersebut tuh berapa lama gitu. Di sini ini nggak kelihatan ya waktunya, tapi ini dari barnya segini gitu effortnya. Nah, seperti itu. Sehingga kalau misalkan waktu daripada aktivitas dari level atasnya itu dia mengikuti daripada si waktu dari aktivitasnya. Biasanya kita mendefinisikan waktu aktivitas yang paling
aktivitasnya, tugasnya yang paling level yang paling bawah gitu. Ini mau berapa lama waktunya, kalau jam ya jam, kalau hari-hari misalkan ini 5 hari nih, kemudian ditambah ini 5 hari, kemudian ini 2 hari. Nanti dia akan otomatis terisi untuk yang level atasnya gitu. Menyesuaikan gitu dari gabungan dari ini. 5 hari ditambah ini sampai sini. Oke, selanjutnya ada network diagram atau PERT. Nah, di sini kalau tadi Gantt itu dia menunjukkan lebih kepada menunjukkan barnya, ada dependensinya, tapi orang biasanya menggunakan Gantt itu supaya kita lebih memudahkan untuk kita tahu durasi daripada si aktivitasnya gitu. Nah, kalau misalkan network diagram biasanya dia untuk lebih kepada untuk mengetahui untuk melihat dependensi atau hubungan antar tugas gitu. Ini contohnya saya ambil dari gambar sebelumnya, memang ini diagram network atau PERT diagram. Nah, Anda kalau misalkan menggunakan tools Microsoft Project atau ada Mavera atau Mavera Libur Project atau yang lainnya, itu biasanya kalau Anda bikin Gantt itu Word-nya itu otomatis dibikinkan. Jadi Anda nanti ada fungsi langsung bisa klik, nanti langsung keluar si network diagramnya gitu. Oke, selanjutnya proses mengontrol jadwal. Nah, ini proses pemantauan status proyek untuk memperbarui jadwal proyek dan pengelola perubahan baseline jadwal. Tadi kan sudah ditentukan ya rencananya jadwalnya dari kapan sampai kapan, kemudian ringkasannya ada, sampai ke detailnya ada. Nah, ini pemantauannya. Jadi kalau misalkan ada perubahan, itu nggak serta-merta bisa dirubah seketika, tapi ada pengajuannya. Kalau perubahannya di approve ya udah oke, bisa ditentukan lagi baseline si jadwalnya gitu, mau diperbaharui lagi sesuai dengan perubahannya, seperti itu. Oke, selesai untuk manajemen jadwal proyek. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.